Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'd. Alhamdulillah, saya di siang hari ini berada di pesantren Trubus Iman, menghadiri dan menjadi pembicara pada wisuda tahfidz ketiga para santri putra dan santri putri terbaik Trubus Iman, yang semoga Allah berkahi negerinya, pengurusnya, keluarga besarnya, dan seluruh siapa manusia yang berkontribusi di Trubus Iman. Saya ingin berbicara seputar bidang studi yang saya geluti, keahlian yang menjadi progres kehidupan saya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi segenap santri, khususnya hafizakumullah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak habis terkuras. Kalau kita mengomparasikan kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab lain yang dianggap suci, semisal Bible atau kitab-kitab lain, kita bisa melihat dalam konteks tafsir saja, hampir-hampir tidak ada penafsiran utuh ya, dalam kitab suci tersebut. Kalaupun ada, hanya 1-2 itu terbatas. Gitu ya. Jadi kesepakatan bersama. Beda dengan Al-Quranul Karim. Lintas generasi, lintas abad, sudah ratusan judul tafsir yang diterbitkan di tangan dingin segenap tokoh-tokoh keislaman. Itu baru kita berbicara tafsir yang tidak habis dikuras hingga era kontemporer saat ini. Kemudian kita berbicara seputar teks Al-Quranul Karim. Tidak sedikit orang berbicara, Ustaz, tidak usah terlalu banyak ngaji lah, percuma terlalu banyak ngaji kalau tidak mengimplementasikannya. Karena inti dari Quran adalah mengimplementasikannya, menerapkannya. Hudal linnas, jawaban kami benar. Quran tidak hanya untuk dibaca, tapi juga sama, tidak hanya untuk diterapkan saja. Jadi ada ranah tekstual, ada ranah substansial. Kalau Al-Quran ini kita hanya resapi makna-maknanya saja, kita hanya fokus kepada tegar dalam dakwah, semangat berbagi, pentingnya bersabar. Ya, kalau konteks lebih seperti ini, maka apa bedanya spirit Islam dengan spirit kitab suci atau agama lain? Yang intinya adalah hidup harmoni, hidup berbagi, tenggang rasa, atau istilah hari ini disebutkan toleransi. Jadi kalau kita hanya membicarakan nilai-nilai Al-Quran saja, dari poin nilainya, apa bedanya Al-Quran dengan kitab yang dianggap suci lainnya? Nah, perbedaan signifikan yang ada antara Quran dan kitab lainnya ada apa? Selain yang sifatnya kontekstual, juga ada sifatnya tekstual. Nah, karena ini kita diskusi internal, coba rekan-rekan para santri putra santri putri yang mungkin punya kolega, kenalan yang non-Islam, coba tanya, di agama kamu ada nggak sih reward atau pahala membaca satu huruf dari kitab suci kamu? Atau ada nggak sih motivasi menghatamkan kitab suci kamu? Entah Bible lah, entah apapun itu namanya. Tanya, kalau dijawab loh kami tidak direkomendasikan untuk menghatamkan, menghafal, yang kami ini diberi motivasi untuk menerapkan. Lihat, Al-Quranul Karim tidak hanya diterapkan, dibaca, tidak faham saja satu huruf ya satu kebaikan. Satu kebaikannya bi'asyri amsalihah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Itu belum paham itu. Baru satu huruf. Belum lagi kalau satu huruf salah nanti. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fih. Orang yang membaca Quran tapi dia kalau saya artikan berdarah-darah, bertubus-tubus, enggak benar-benar. Wa huwa alaihi syakun, tapi dia semangat selalu. Lahu ajran, bayangkan dapat 2 pahala. Ini baru baca nggak paham dan mungkin berpotensi salah. Apalagi kalau dia sudah baca, bacaannya benar, bahkan bisa menghafal Al-Quranul Karim, bisa mengamalkannya, juara ini. Maka segenap santri putra, santri putri Pondok Pesantren Trubus Iman hafizakumullah. Nah, pada kesempatan ini akan kita pertegas bahwasanya mempelajari Al-Quran pastikan tidak hanya yang sifatnya kontekstual, tapi juga sifatnya tekstual. Ya, menghatamkan Al-Quranul Karim 30 juz
Baru-baru ini saya melihat video ada orang Maroko challenge di Spanyol atau Portugal. Dia tanya ke orang Nasrani, agamanya apa? Nasrani. Coba spill 2 ayat Bible. Nggak ada yang bisa. Ketemu orang Islam, spill 2 ayat. Nggak cuma 2 ayat, bisa banyak ayat itu, hafal semua. Jadi kalau hari ini kitab seluruh buku dan kitab itu dibakar, hanya Al-Quran yang eksis di muka bumi. Maka semoga sebagai penutup ini saya sampaikan, para santri, putra santri putri optimal di bidang Al-Quran, khususnya para santri putra putri yang menghafal Al-Quran. Ingat, menghafal Al-Quran barulah palang pintu, gerbang bawah untuk masuk ke samudera keilmuan, khususnya ke Al-Quran yang begitu luas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum, fatahallahu alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.